Baik, Bapak, Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini update terbaru pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat ya, di mana sudah sebagian guru, ya bukan sebagian ya, masih kecil lah jumlahnya, tapi setidaknya sudah ada guru-guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat. Itu sudah terpantau di beberapa daerah tunjangan sertifikasi guru triwulan keempat ini, meskipun memang masih ada guru-guru juga ya yang belum mendapatkan tunjangan triwulan ketiga ya, tapi ya mau gimana lagi, ini bukan kemauannya kita bahwa jangan dulu dicairkan yang triwulan keempat, selesaikan dulu yang triwulan ketiga. Tapi kalau misalnya pemerintah memiliki kebijakan tersendiri, ya mau gimana lagi. Tapi sebelum saya membahas informasi ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Baik Bapak Ibu guru, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu mulai dicairkan sejak tanggal 5 dan 6 November kemarin. Itu sudah terpantau di beberapa daerah, di beberapa guru yang sudah berkomentar di YouTube saya, kemudian sudah screenshot dari jumlah uang yang mereka terima, dan mereka memastikan bahwa kalau yang didapatkan itu adalah tunjangan yang triwulan keempat. Nah, mayoritas guru yang penerimanya itu adalah guru-guru non ASN, meskipun ada juga beberapa guru-guru yang ASN, tapi tidak begitu banyak, lebih banyak yang guru-guru non ASN. Dan terpantau di beberapa wilayah itu seperti Palembang, Kediri, Padang, dan lain-lain. Nah, nominal yang dia screenshot itu sekitar 5,7 juta ya. Ada juga yang 8,9, ada yang 9,2 gitu. Kalau yang di atas 5 itu biasanya yang ASN. Nah, alasan pencairan tunjangan ini lebih dicepat ya dibandingkan mungkin dari sebelum-sebelumnya. Jadi, pertama, validasi info GTK itu dilakukan berdasarkan dari validasi info GTK pada triwulan ketiga. Jadi untuk yang pencairan triwulan keempat itu tidak ada proses validasinya, jadi langsung dicairkan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru sudah selesai ya menerima yang tunjangan triwulan ketiganya, maka sebentar lagi Bapak Ibu guru itu akan mendapatkan yang triwulan keempat. Nah, regulasi ini itu memperbolehkan pencairan itu sejak awal November 2025 nih ya. Jadi kalau kita lihat di Juknis ya, bahwa pencairan untuk triwulan keempat itu memang benar direncanakan pada bulan November. Ya, biasanya kalau kita lihat pada triwulan 1 hingga triwulan ketiga, terutama triwulan 1 hingga triwulan 2 itu biasanya terjadi di akhir bulan. Sedangkan untuk yang triwulan ketiga itu dimulai pada 1 Oktober, jadi di awal bulan, hingga bulan November ini masih terus berlanjut untuk pencairannya. Dan untuk yang triwulan keempat itu di awal bulan November, seperti itu. Ini dasar hukum dan jadwal resminya. Jadi untuk non-ASN itu berdasarkan dari Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2025. Untuk ASN, Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025, di mana pembayaran triwulan 4 dimulai bulan November gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sudah ada beberapa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan triwulan keempat gitu. Meskipun demikian, banyak ya komentar-komentar di YouTube saya itu, terutama bagi guru-guru yang belum menerima tunjangan yang triwulan ketiganya, di mana mereka seringkali menyampaikan bahwa kenapa kok tidak menyelesaikan dulu triwulan ketiga baru membahas yang triwulan keempat.
Nah, itu bukan sebenarnya kemauannya kita ya Bapak Ibu guru ya. Berarti sebenarnya Bapak Ibu guru itu tidak memahami skema pencairan, di mana Pak Menteri sendiri yang menyampaikan bahwa pencairan itu dilakukan secara bertahap dan tidak serentak. Jadi, kalaupun misalnya ada guru yang sudah menerima, kemudian ada guru yang belum menerima, nah itu adalah memang sudah mekanismenya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa kita serta-merta menginginkan bahwa kalau yang lain sudah tertransfer, maka saya juga harus sudah tertransfer. Bukan seperti itu. Jadi, tergantung dari kesigapan Bapak Ibu dalam menyiapkan data-datanya kemarin sama kesigapan dari daerahnya masing-masing. Ya, terutama proses perubahan kode dari 02 ke 16. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing, gitu ya. Selanjutnya itu adalah perbedaan ASN dan non ASN. Jadi untuk non ASN itu yang menerima lebih awal karena ditransfer oleh Kemendiksaintek ya, Kemendikbud, di Kemendikdasman ya. Sedangkan yang ASN itu menunggu transfer dari Kementerian Keuangan. Nah, sebelum-sebelumnya itu yang ASN lebih dulu dibandingkan yang non ASN. Jadi ya gantian sekarang. Jadi yang non ASN dulu baru yang ASN. Nah, perbedaan mekanisme keuangan menyebabkan perbedaan waktu juga ya. Kalau yang non ASN itu biasanya itu lebih lama ya. Kalau kita pelajari di proses dari pencairan itu jauh lebih lama karena dia harus melewati dua instansi dulu. Beda dengan yang ASN. Jadi sudah wajar ya kalau sebelum-sebelumnya di triwulan 1, di triwulan 2, triwulan 3 itu ASN dulu yang dapat. Nah, sekarang gantian. Di triwulan keempat ini ya non ASN dulu lah yang dapat duluan. Untuk tambahan 100% TPG yang ditunggu-tunggu juga oleh Bapak Ibu guru bahwa itu diperkirakan cair di bulan Desember ya di tahun 2025 atau Februari 2026 menjelang Lebaran ya. Nah, tapi itu tergantung dari kesiapan data dan daerahnya masing-masing karena yang mengirimkan data itu adalah daerahnya Bapak Ibu. Tidak seragam di seluruh Indonesia. Jadi bisa ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Ini contohnya ya. Gorontalo, Kediri, Padang itu menginformasi cair di bulan Desember ya. Itu yang rame di grup-grup ya. Karena memang beberapa daerah itu yang lebih awal menyelesaikan datanya. Nah, sebagian lain itu menerima Februari ya, seperti pada tahun 2024 itu ada yang menerima di bulan Maret dan menunjukkan perbedaan antara wilayah ya, seperti itu. Nah, implikasi dan tipsnya, jadi Bapak Ibu bisa memastikan sebenarnya info GTK dan rekening aktif di rekening masing-masing di portalnya masing-masing. Kemudian tambahan TPG 100% itu diprediksi Desember hingga Februari gitu ya. Untuk yang TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Berikutnya, Bapak Ibu guru itu bisa memantau info resmi dari Kemendikbud dan Kemenkeu ya, untuk bisa memastikan bahwa akan segera disalurkan ya, terutama untuk yang TPG 100% ini. Selanjutnya itu adalah kesimpulan bahwa tunjangan profesi guru triwulan keempat itu sudah mulai cair sejak 6 November 2025. Non-ASN itu lebih dulu menerima dibandingkan yang ASN, meskipun sudah ada beberapa ASN yang sebenarnya sudah menerima ya. Kemudian dasar hukum itu memperbolehkan pencairan itu dilakukan pada bulan November. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, karena memang sudah tertulis di dalam aturan kalau pencairan itu sudah bisa dimulai sejak bulan November. Untuk tambahan TPG 100% itu menyusul di akhir tahun 2025 atau awal 2026. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.